Pabrik gula tua itu sudah lama ditinggalkan. Berdiri di pinggir kota, jauh dari keramaian, dengan dinding yang mengelupas dan jendela-jendela yang kosong, pabrik ini menyimpan cerita-cerita kelam yang tak pernah benar-benar terungkap. Sejak ditutup bertahun-tahun lalu, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya. Namun, rumor tentangnya sudah menyebar jauh, menembus batas desa hingga ke kota besar. Menurut cerita yang beredar, pabrik ini tidak hanya sukses karena kerja keras atau kecerdikan sang pemilik. Keberhasilannya, yang luar biasa cepat dan besar, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tak masuk akal. Ada yang bilang, kesuksesan itu datang karena sebuah pesugihan, ritual gelap yang melibatkan tumbal manusia. Setiap tahun, ada buruh-buruh yang menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Mereka yang bekerja di sana dulu, perlahan-lahan hilang satu persatu. Tidak ada yang tahu kenapa, tetapi rumor tentang sebuah ritual berdarah mulai berkembang. Ritual yang mengorbankan nyawa untuk mendapatkan kekayaan tanpa batas. Aryo, seorang mahasiswa sejarah, selalu tertarik dengan kisah-kisah seperti ini. Bagi dia, ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah misteri yang harus dipecahkan, sebuah teka-teki yang menunggu jawaban. Bersama dengan 5 temannya, Joko, Roni, Agus, Sinta, dan Fatma, mereka memutuskan untuk melakukan riset lebih mendalam. Mereka akan pergi ke pabrik gula tua itu, menyelidiki jejak-jejak sejarah yang terlupakan dan mencari tahu apakah cerita-cerita itu ada benarnya. Pada suatu sore, di ruang pertemuan kampus, Aryo mengajak teman-temannya untuk merencanakan perjalanan mereka. Kita harus ke sana. Ini kesempatan kita untuk mengungkap kebenaran, kata Aryo, wajahnya tampak serius. Aku sudah baca banyak buku tentang pabrik ini. Selalu ada yang aneh, terutama tentang kenapa pabrik ini bisa tutup begitu mendadak. Semua cerita tentang pesugihan itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Benar, aku juga dengar cerita itu, jawab Joko, yang dikenal paling berani di kelompok mereka. Tapi kalian yakin kita harus masuk ke sana? Sudah banyak orang yang bilang tempat itu terkutuk. Sinta, yang duduk di sudut, menambahkan, aku juga mendengar cerita serupa. Bahkan ada yang bilang, orang-orang yang bekerja di sana tidak pernah keluar lagi. Apakah kita benar-benar ingin mengungkapnya? Fatma mengangguk, matanya menunjukkan keraguan. Kita bisa melakukan riset tanpa harus pergi langsung ke sana. Kita bisa cari tahu lebih banyak dari buku atau orang-orang yang tahu cerita lama. Tidak perlu ambil risiko. Namun, Aryo tetap bersikeras. Ini bukan hanya tentang mencari tahu dari buku. Ini tentang melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita hanya bergantung pada cerita orang, kita tidak akan pernah tahu kebenarannya. Roni yang sejak awal hanya mendengarkan dengan diam, akhirnya berkata, aku ikut saja, tapi kita harus hati-hati. Kalau ada yang terasa aneh, kita harus segera keluar. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk melakukan perjalanan itu. Mereka akan pergi malam hari, ketika pabrik itu sudah benar-benar sepi dan tidak ada orang yang akan mengganggu penyelidikan mereka. Tujuan mereka sederhana, menemukan bukti. Kamera, perekam suara, dan senter adalah perlengkapan yang mereka bawa. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi keberanian mereka lebih besar dari ketakutan yang mengintai. Malam itu, mereka berangkat dengan perasaan yang campur aduk. Pabrik gula tua itu terletak sekitar 1 jam perjalanan dari kota, di pinggiran desa yang jarang dilalui orang. Begitu mereka tiba di dekat lokasi, suasana sudah terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan hutan yang mengelilingi pabrik tampak lebih gelap dari biasanya. Mereka berhenti di depan gerbang besar yang terbuat dari besi, yang sudah berkarat. Dari sini, pabrik itu terlihat jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Aryo mengambil napas panjang dan menoleh ke teman-temannya. Ini dia, tempat yang selama ini kita dengar ceritanya. Joko yang berjalan di depan hanya mengangguk, meskipun wajahnya terlihat sedikit tegang. Ayo, kita masuk. Gerbang itu terbuka dengan suara berderit pelan. Setiap langkah mereka menuju pabrik itu terasa semakin berat,
seolah tanah di bawah kaki mereka menahan setiap langkah yang diambil. Di dalam, suasana semakin mencekam. Pabrik yang dulu megah kini hanya tinggal sisa-sisa. Mesin-mesin yang dulunya berderu keras kini berkarat dan tak terpakai. Karung-karung gula yang sudah lapuk berserakan di lantai. Aroma busuk dan debu tebal memenuhi udara. "Ini sangat sepi," kata Agus, suaranya sedikit bergetar. "Terasa seperti tidak ada yang pernah berada di sini dalam waktu lama." "Karena memang tidak ada yang pernah datang," jawab Sinta, matanya menyapu seluruh ruangan. "Pabrik ini sudah lama ditinggalkan, kan?" Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah meja kayu besar yang sudah rusak, dengan sisa-sisa kertas dan catatan yang berdebu. Fatma yang mendekati meja itu berusaha membuka salah satu laci, namun terkunci rapat. "Seperti ada yang menyembunyikan sesuatu di sini," gumam Fatma. Aryo menyalakan kamera dan mulai merekam setiap sudut pabrik yang mereka jelajahi. Mereka memasuki ruangan besar tempat mesin-mesin penggilingan dulu beroperasi. Suasana semakin aneh, seolah ada yang mengawasi mereka. Mereka merasakan mata yang tak terlihat mengikuti setiap gerak mereka. Namun, yang membuat mereka benar-benar terdiam adalah ketika mereka melihat jejak-jejak darah kering yang tersebar di lantai. Jejak-jejak itu tak teratur, seperti ada seseorang yang terjatuh atau diseret di tempat itu. "Ini tidak bisa dibenarkan," ujar Joko, wajahnya berubah pucat. "Kenapa ada darah di sini?" Aryo menggenggam kameranya lebih erat. "Kita harus terus mencari. Kita sudah sampai di sini. Apapun yang kita temukan, kita harus mengungkapnya." Namun, saat itu juga, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dan mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pabrik itu, yang dulunya merupakan tempat bekerja ribuan orang, kini menjadi tempat yang penuh dengan rahasia gelap. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara berderak pelan. Suasana di dalam pabrik gula itu semakin mencekam. Setelah jejak-jejak darah yang mereka temukan, Aryo dan teman-temannya mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka berdiri diam, seakan tidak tahu harus berbuat apa. Suara berderak yang baru saja mereka dengar masih terngiang di telinga mereka, seolah datang dari dalam dinding pabrik yang gelap itu. "Ada apa itu?" tanya Roni, suaranya bergetar. Dia memandang ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara yang masih terasa begitu dekat. "Sepertinya suara itu datang dari ruangan sebelah," jawab Aryo, berusaha tetap tenang meskipun wajahnya tampak tegang. "Ayo, kita cek." Mereka melangkah hati-hati menuju sebuah pintu besar yang terletak di ujung lorong. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, mereka bisa melihat ruang yang lebih gelap. Suasana di sana terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam. Fatma menggigit bibirnya. "Aku mulai merasa tidak enak. Kita harus keluar sekarang juga, sebelum terjadi apa-apa." Namun, Aryo memegang bahunya, memberi isyarat agar dia tetap tenang. "Ini bagian dari riset kita, Fatma. Kita datang ke sini untuk mencari tahu, dan kita harus melanjutkan." Dengan langkah hati-hati, mereka membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Ruangan itu lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Beberapa mesin tua masih ada di sana, berkarat dan rusak. Namun, di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah meja besar yang terbuat dari kayu gelap, tertutup debu tebal. Di atas meja itu, ada beberapa potongan kertas yang sudah usang, seakan terlupakan oleh waktu. "Lihat ini," kata Sinta, menunjuk ke arah tumpukan kertas itu. "Sepertinya ini bisa jadi petunjuk." Mereka mendekati meja itu, dan Aryo mulai memeriksa potongan-potongan kertas tersebut. Beberapa tulisan yang tertera di atasnya terlihat samar, tapi ada satu kalimat yang cukup jelas terbaca. Kalimat itu membuat jantung mereka berhenti sejenak. "Bayar hutang darah," baca Aryo dengan suara pelan, seolah kalimat itu berat untuk diucapkan. "Apa maksudnya ini?" Sinta, yang sudah sangat cemas, merapatkan tubuhnya. Itu kalimat yang sama dengan bisikan yang kita dengar tadi."
Apa yang dimaksud dengan hutang darah? Tanya Joko, berusaha memahami. Dia terlihat sangat serius. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mereka semua berdiri diam, mencerna apa yang baru saja mereka baca. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Semua orang merasa sesuatu yang mengerikan sedang mulai terungkap. Roni akhirnya membuka mulut. Kita harus mencari lebih banyak lagi. Kalau kita bisa menemukan lebih banyak bukti, kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka mulai memeriksa lebih detail lagi, mencari apapun yang bisa memberikan jawaban. Namun, semakin mereka menguak misteri ini, semakin mereka merasa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Setiap sudut ruangan tampak menunggu untuk dibuka, tetapi seiring berjalannya waktu, udara di sekitar mereka semakin terasa berat, dan ketakutan mulai merayapi mereka. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah ruang lain yang lebih kecil. Ruangan itu terkunci, tetapi ada celah kecil di pintu yang memberi mereka kesempatan untuk melihat ke dalam. Aryo mengintip melalui celah itu, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja besar yang terlihat seperti altar. Di atasnya, ada benda-benda yang tampak aneh, beberapa lilin yang sudah hampir habis, dan bekas-bekas darah yang masih tampak segar meski tidak ada siapapun di sana. "Jangan masuk dulu," bisik Aryo. Ini tempat yang sangat aneh. Sepertinya ada yang sedang dilakukan di sini." Mereka semua saling bertatapan, merasakan getaran ketakutan yang sama. Tapi, rasa penasaran mereka lebih besar dari ketakutan itu. Aryo mengambil keputusan. Kita harus masuk. Kita sudah terlalu dekat dengan jawaban. Tanpa banyak bicara, mereka mulai membuka pintu kecil itu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, mereka melangkah masuk satu persatu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui beberapa celah di dinding. Di atas meja, benda-benda itu terlihat lebih jelas. Sebuah pisau besar, beberapa potongan kain hitam, dan sebatang dupa yang sudah hampir habis. Semua itu membuat suasana semakin terasa menakutkan. "Ini seperti altar pemujaan," kata Sinta dengan suara gemetar. "Ini seperti ritual." Roni yang sebelumnya berusaha untuk tetap tenang, kini mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Jadi, selama ini, mereka benar-benar melakukan ritual di sini? Untuk apa semua ini? Fatma menggenggam tangan Sinta, wajahnya sangat pucat. "Ini bukan tempat yang aman. Kita harus pergi." Namun, sebelum mereka bisa berbalik, suara berderak yang sama terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, di sudut ruangan, mereka melihat sosok seorang pria tua yang berdiri diam, hanya beberapa langkah dari mereka. Sosok itu mengenakan pakaian buruh yang sudah usang, dan wajahnya yang pucat seolah tak hidup. Tidak mungkin," kata Joko, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pria itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun, matanya yang kosong menatap mereka tajam, seolah menembus jiwa mereka. "Bayar hutang darah," bisik suara itu, kali ini lebih jelas dan terdengar begitu dekat. Fatma menjerit dan mundur, tapi pintu yang baru saja mereka buka tiba-tiba tertutup dengan keras, seakan ada kekuatan yang menahannya di dalam. Tidak ada jalan keluar, suara itu terdengar lagi, kali ini diikuti oleh suara mesin yang mulai berderak pelan. Mereka semua berpaling, kebingungan dan ketakutan. Pabrik ini bukan hanya tempat yang terlupakan, pabrik ini adalah penjara, tempat yang menunggu untuk menelan mereka semua sebagai bagian dari cerita gelap yang sudah lama terkubur. Akankah mereka bisa keluar? Atau apakah mereka akan menjadi bagian dari sejarah kelam pabrik gula tua itu? Suasana di dalam pabrik gula tua itu semakin mencekam. Mereka semua terdiam, terperangah oleh apa yang baru saja mereka lihat, pria tua yang muncul begitu saja di sudut ruangan, dengan mata kosong yang menatap mereka seperti menilai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberadaan mereka di sana. Fatma mundur sedikit, melangkah cepat menuju pintu, tetapi pintu yang baru saja mereka buka entah kenapa kini tertutup rapat. Suara berderak itu kembali terdengar,
kali ini lebih keras dan semakin mengerikan. Mesin-mesin tua di sekitar mereka bergetar seakan-akan hidup kembali, walaupun tidak ada listrik di sana. Pintunya terkunci, teriak Fatma, suaranya hampir panik. Dia mendorong pintu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Pintu itu sama sekali tidak bergerak. "Aryo, apa yang harus kita lakukan?" teriak Joko, matanya sudah mulai penuh kecemasan. Aryo yang biasanya tenang, kini terlihat sangat tertekan. Dia melangkah maju, mencoba memeriksa pintu dengan cermat, mencari tahu apakah ada cara lain untuk membukanya. Tapi, apapun yang dia coba, pintu itu tetap tak tergoyahkan. "Tenang, kita pasti bisa keluar dari sini," jawab Aryo, meskipun nada suaranya terdengar kurang meyakinkan. "Kita harus tetap berpikir jernih." Namun, sepertinya suasana tidak berpihak pada mereka. Ruangan itu mulai terasa semakin sempit, udara semakin berat, dan suara mesin yang tak jelas asalnya semakin nyaring. Roni yang berdiri di dekat dinding, tampak memeriksa sekeliling, berharap menemukan jalan lain untuk keluar, tetapi ia malah mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan. "Lihat!" teriak Roni, suaranya dipenuhi ketegangan. Ada sesuatu di dinding itu. Seperti goresan. Mereka semua berlari ke arah yang ditunjuk Roni. Di dinding yang semula tampak biasa saja, kini mereka bisa melihat beberapa goresan tajam, seakan-akan ada yang mencoba menulis sesuatu dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sinta menatap goresan itu dengan wajah cemas. "Apa ini?" "Ini terlihat seperti tulisan." Aryo berusaha mendekat dan memeriksa lebih teliti. Di bawah cahaya rembulan yang menembus celah-celah dinding, tulisan itu mulai terlihat lebih jelas. "Bayar hutang darah," kata Aryo perlahan, hampir terbisik. "Ini tidak benar. Semua ini tidak benar," kata Fatma dengan suara gemetar. "Kenapa semua ini berhubungan dengan hutang darah?" Agus, yang sebelumnya hanya diam, akhirnya berbicara. "Aku merasa, kita sepertinya bukan hanya sekadar mencari bukti. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Sesuatu yang sudah menunggu kita." Suasana semakin terasa tak terkendali. Mereka semua saling berpandangan, dan ketakutan mulai menggigit mereka satu persatu. Mereka berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Ini bukan hanya tentang riset sejarah atau misteri yang ingin mereka pecahkan. Ini tentang bertahan hidup. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Bukan langkah manusia biasa, melainkan suara langkah yang berat dan tidak teratur, seakan kaki itu bergerak dengan cara yang tidak wajar. "Apa itu?" tanya Joko, wajahnya berubah pucat. Mereka semua berbalik, dan saat itu juga, suara itu berhenti. Tidak ada yang terlihat, namun mereka merasakan kehadiran yang sangat nyata, sesuatu yang mengawasi mereka, mengintai dari dalam kegelapan. Fatma, yang sudah tidak tahan lagi, berteriak, "Kita harus keluar. Sekarang juga." Mereka berlari ke arah pintu, mencoba membuka kembali pintu yang masih terkunci rapat. Namun, saat mereka mendekat, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, dan berasal dari arah yang berbeda. "Bayar hutang darah, atau kalian yang akan menggantikan mereka." Suara itu terdengar seakan berasal dari setiap sudut ruangan, memenuhi udara dengan bisikan yang meresap ke dalam tulang mereka. Mereka berhenti sejenak, kebingungan dan ketakutan. Mereka semua terdiam, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut sudah terlalu menguasai mereka. Tiba-tiba, mesin-mesin tua yang ada di sekitar mereka mulai bergerak. Pertama hanya bergetar pelan, kemudian semakin cepat, seakan hidup kembali. Suara derak logam bergema di seluruh pabrik, dan udara terasa semakin panas. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Roni, matanya tak bisa melepaskan pandangannya dari mesin penggiling gula yang kini mulai berputar perlahan. Ini tidak mungkin," kata Sinta dengan suara tercekat. "Mesin itu tidak bekerja tanpa listrik. Tidak ada cara untuk itu." Namun, mereka semua bisa melihat mesin itu berputar, meskipun tidak ada sumber energi yang jelas. Perlahan,
Suara berdengung semakin keras, semakin mengerikan, seakan pabrik ini benar-benar hidup. Mereka bisa merasakan getaran dari mesin yang semakin cepat, seolah siap untuk menggiling sesuatu, atau seseorang. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus keluar, teriak Agus, mulai panik. Kita harus cari jalan lain. Mereka berlari menjauh dari mesin itu, menuju ke arah lain di dalam pabrik. Namun, mereka segera menyadari bahwa pabrik ini seakan tak pernah berujung. Lorong-lorong yang mereka lewati terus berputar, membawa mereka kembali ke tempat yang sama, seakan mereka sedang terperangkap dalam labirin yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada jalan keluar, kata Joko dengan napas tersengal. Kita terperangkap di sini. Saat itulah mereka mendengar suara berat, langkah kaki yang sudah dekat. Kali ini, suara itu bukan berasal dari mesin atau dinding, melainkan dari tubuh manusia. Mereka semua menoleh, dan di ujung lorong yang gelap, mereka melihat sosok yang sudah lama mereka takuti, pria tua yang sama. Namun, kali ini pria itu tidak diam. Dia mulai bergerak pelan, langkahnya pelan tapi pasti, mendekati mereka dengan tatapan yang tak bisa mereka hindari. Wajahnya yang pucat dan penuh keriput seakan mengingatkan mereka pada sesuatu yang sangat gelap. Sesuatu yang lebih dari sekadar kematian. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara pria itu terdengar lebih serak dan berat, penuh ancaman yang tak bisa dijelaskan. Aryo menatap pria itu, mencoba bertahan meskipun ketakutan sudah menghimpitnya. Kami hanya ingin tahu, apa yang terjadi di sini. Pria itu tidak menjawab. Hanya ada kesunyian yang semakin dalam. Dan di tengah kesunyian itu, suara mesin yang berputar semakin keras, semakin mencekam. Apa yang harus kami bayar? Tanya Sinta dengan suara gemetar, mencoba mencari jawaban. Apa yang kalian inginkan? Pria itu berhenti sejenak, lalu tersenyum dengan senyum yang mengerikan. Kalian sudah tahu jawabannya, katanya, lalu tertawa pelan. Suasana semakin mencekam, dan mereka tahu, mereka sudah berada terlalu dalam. Dalam gelapnya pabrik gula tua itu, mereka tidak hanya mencari kebenaran, mereka mencari jalan keluar dari nasib yang tidak mereka ketahui. Langkah demi langkah mereka mundur. Setiap kali mereka mencoba untuk lari, langkah mereka terasa lebih berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik tubuh mereka ke belakang. Mereka berlari, tapi rasanya seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Lorong-lorong yang mereka lewati seakan berputar kembali ke tempat yang sama. Ini tidak masuk akal, kata Agus dengan suara tercekat. Kita sudah melewati jalan ini tadi, kan? Kenapa kita kembali lagi ke sini? Sinta menggigil. Sepertinya pabrik ini memang punya kekuatan sendiri. Seperti sedang menahan kita di sini. Roni menatap sekeliling, kebingungan. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Ini bukan cuma tentang mitos atau ritual, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka berhenti sejenak, mencoba menenangkan napas. Suara mesin yang terus berderak semakin keras, membuat mereka merasa semakin dekat dengan kegilaan. Mereka merasa seolah-olah pabrik ini sedang hidup, berusaha menelan mereka satu persatu. Pintu yang tadinya terkunci, kini terbuka. Aryo, yang sudah hampir putus asa, melangkah maju untuk memeriksa. Namun saat dia menyentuh gagang pintu, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Jangan buka pintu itu, bisik suara itu, begitu dalam dan dalam. Aryo membeku, tubuhnya seperti terhenti, tak bisa bergerak. Fatma yang melihat ekspresi ketakutan di wajah Aryo langsung mendekat, memegang bahunya. Apa yang kamu dengar? Aryo tidak bisa menjawab. Dia merasakan udara di sekitar mereka semakin menebal, semakin berat. Ada yang berkata jangan buka pintu ini. Siapa yang berkata? Tanya Sinta, mencoba menenangkan. Aku tidak tahu. Rasanya seperti suara dari dalam dinding ini, jawab Aryo, masih bingung dengan apa yang dia dengar. Joko, yang sudah mulai terisak, berkata dengan suara serak. Ini bukan tempat yang aman. Kita harus keluar, sekarang juga.
Tetapi saat mereka berbalik untuk mencari jalan keluar, pintu besar yang menghubungkan mereka dengan dunia luar kembali tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya hening yang menghimpit. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berderak pelan dari atas kepala mereka. Mereka menoleh, dan di langit-langit yang gelap, mereka melihat sesuatu yang bergerak. Suara langkah kaki kembali terdengar. Langkah itu berat dan perlahan, semakin dekat. Apakah itu? Roni tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Di atas mereka, terlihat bayangan gelap yang bergerak, mendekat tanpa suara. Mereka terdiam, menatap dengan ketakutan yang semakin dalam. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Di depan mereka muncul sosok pria tua itu lagi, kali ini dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Senyuman yang tidak manusiawi. "Kalian ingin keluar?" tanya pria itu dengan suara serak. "Pabrik ini sudah menjadi rumah kalian. Tidak ada yang bisa keluar. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini." Fatma menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan isak tangisnya. "Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Kami hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini," teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Sosok pria itu tertawa pelan, suara tawanya melengking di ruang kosong itu. "Kalian ingin tahu? Kalian ingin tahu kenapa pabrik ini tidak pernah mati? Kenapa pabrik ini terus berputar, bahkan tanpa ada tenaga yang menggerakkannya? Karena setiap orang yang datang ke sini, mereka akan menjadi bagian dari sejarah gelap ini. Dan kalian adalah bagian dari hutang darah yang harus dibayar." Mereka semua terdiam, seakan kata-kata pria itu mengikat mereka dalam keheningan yang menakutkan. Jangan bercanda," kata Roni, suaranya bergetar. Ini tidak bisa benar." Namun, pria tua itu hanya tersenyum lebih lebar. "Semua ini nyata, anak-anak muda. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, itu adalah kenyataan yang harus kalian terima. Pabrik ini akan terus berputar, meski kalian tidak ingin menjadi bagiannya. Karena ini adalah bagian dari ritual yang tak pernah berhenti." Fatma menjerit. "Kami tidak mau. Kami tidak mau menjadi bagian dari ini." Pria itu mengangkat tangan, dan seketika mesin-mesin yang ada di sekeliling mereka kembali bergerak. Mesin penggiling gula yang tadinya mati kini berputar dengan kekuatan yang mengerikan. Suara berderaknya semakin keras, menambah ketegangan yang sudah mencekam di seluruh ruangan. "Bayar hutang darah," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. "Atau kalian akan menggantikan mereka." Mereka semua berlari ke arah lain, mencari jalan keluar yang seakan tak ada habisnya. Lorong-lorong sempit berputar tanpa ujung. Setiap kali mereka berlari, mereka kembali ke tempat yang sama, seakan dinding pabrik ini menahan mereka dalam jebakan tak terlihat. Mereka berhenti di sebuah ruangan kecil yang gelap. Di sana, mereka menemukan lebih banyak lagi jejak darah. Kali ini, darah itu tampak lebih segar, dan di atas tanah, ada beberapa potongan kain hitam yang tertata rapi. "Ini bukan kebetulan," kata Aryo, mengelus dada. "Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira." Roni menggigil. "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mereka inginkan dari kita?" Sinta menggenggam tangan Roni dengan erat. "Kita tidak bisa menyerah. Kita harus melawan. Kita harus menemukan cara untuk keluar." Namun, sebelum mereka bisa merencanakan apapun, mesin-mesin itu bergerak lebih cepat, dan suara berderak semakin menakutkan. Mereka mulai mendengar suara langkah kaki lagi, semakin dekat. Bukan dari pria tua itu, tetapi dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bergerak dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. "Siapa itu?" tanya Agus, wajahnya pucat. "Ada sesuatu yang datang ke sini." Fatma menjerit lagi. "Kita harus keluar, cepat." Tapi apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka terdiam. Dari dalam kegelapan, muncul sosok-sosok yang tidak dapat mereka jelaskan, bayangan manusia, yang tampaknya sudah lama mati, bergerak pelan di dalam bayang-bayang mesin yang berputar. Kehidupan, atau apapun itu,
tidak lagi ada di sana. Yang ada hanya jiwa-jiwa yang terperangkap, berputar tanpa henti di dalam pabrik gula tua itu. Pabrik ini bukan hanya sebuah tempat. Ini adalah neraka yang menunggu untuk menelan mereka. Mereka terdiam. Tubuh mereka kaku, tertahan oleh ketakutan yang semakin menyelimuti. Mesin-mesin tua itu terus berputar, semakin cepat, semakin mencekam. Suara berderak dari logam yang bergesekan begitu keras, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Agus memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ini bukan mimpi. Kita benar-benar terjebak di sini, ucapnya dengan suara pelan, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sinta berdiri di sampingnya, menggenggam erat lengannya. Kita harus keluar. Kita harus menemukan cara keluar. Namun, kata-kata itu seperti kosong. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa keluar. Tidak ada jalan yang jelas, hanya kegelapan dan suara mesin yang terus menggerus ketenangan. Joko, yang paling cepat paniknya, mulai mondar-mandir, tidak bisa diam. Kita nggak bisa cuma berdiri di sini dan menunggu. Kita harus berbuat sesuatu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita harus bertindak. Roni mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan kebingungannya. Aku juga nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini semua gila. Fatma, yang tadi terdiam, tiba-tiba berbicara, suaranya pelan namun penuh tekad. Ada satu hal yang harus kita cari tahu. Siapa yang pertama kali membuka pintu itu? Kenapa pintu itu bisa terbuka? Pasti ada sesuatu yang mengarah ke sana. Aryo yang dari tadi hanya diam, mendengarkan dengan seksama. Betul. Kita mungkin bisa mencari tahu apa yang menyebabkan pintu itu terbuka. Mungkin itu satu-satunya petunjuk yang kita punya. Mereka pun mulai bergerak, mencoba mencari jalan keluar dari ruangan yang semakin mencekam itu. Lorong-lorong yang mereka lewati terasa seperti berputar tanpa henti. Setiap belokan membawa mereka kembali ke tempat yang sama, seakan mereka terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa dihindari. Suasana semakin suram, seolah-olah pabrik ini sendiri menahan mereka di dalamnya, tidak memberi jalan keluar. Apa yang kalian lihat? Tanya Aryo, memecah kesunyian yang menegangkan. Roni menatap dinding di depan mereka. Ada sesuatu yang aneh di sini, seperti bekas tangan yang tergores di dinding ini. Coba lihat. Fatma maju sedikit, mendekatkan matanya ke dinding yang dimaksud. Di sana, benar-benar ada goresan yang panjang dan dalam, seakan dibuat dengan kekuatan yang luar biasa. Goresan itu membentuk sebuah pola, seperti tulisan, namun sangat sulit untuk dibaca. Ini seperti pesan, kan? Tanya Sinta, memandang pola itu dengan cemas. Aryo menggelengkan kepala. Aku rasa ini bukan sekadar tulisan. Ini lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Mereka mulai memeriksa dengan lebih teliti. Semakin mereka mengamati goresan di dinding, semakin mereka merasa bahwa tempat ini bukan hanya pabrik tua yang terlupakan. Ini lebih mirip dengan sebuah tempat yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang melibatkan lebih dari sekadar misteri sejarah atau pabrik gula. Mereka terus melangkah, semakin dalam ke dalam pabrik, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruang yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Ruangan itu gelap, dengan jendela-jendela yang sudah berkarat, tertutup debu dan kotoran. Tidak ada suara selain derakan mesin yang semakin mengerikan. Di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Ada sebuah meja kayu besar, dengan beberapa benda yang tampak aneh dan tidak pada tempatnya. Beberapa patung kecil terbuat dari bahan logam yang sudah berkarat, dan ada juga kain hitam yang terlipat rapi di atas meja. Joko melangkah maju, memeriksa lebih dekat. Apa ini? Kenapa ada benda-benda seperti ini di sini? Aryo mendekat, meraih salah satu patung kecil itu, dan merasakannya. Patung itu terasa dingin, seolah-olah menyerap seluruh kehangatan dari telapak tangannya. Tunggu, kata Aryo pelan, seakan menemukan sesuatu yang sangat penting. Ini bukan hanya patung biasa.
Ini lebih dari itu. Fatma menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Patung ini, seperti sesuatu yang digunakan dalam ritual, jawab Aryo, masih memegang patung itu. Aku rasa, ini bagian dari yang disebut ritual pesugihan itu. Patung-patung ini mungkin digunakan untuk memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Agus mendekat, matanya tertuju pada kain hitam yang terlipat rapi di meja itu. Ini juga aneh. Kenapa ada kain ini di sini? Roni membuka lipatan kain itu perlahan, dan mereka semua terkejut. Di bawah kain itu ada sebuah gambar yang sangat mengerikan. Sebuah gambar yang tampaknya dilukis dengan darah. Gambar itu menggambarkan sosok manusia dengan tubuh yang terbelah, dengan wajah yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Ini tidak mungkin, Sinta berbisik, ini seperti gambar manusia yang terperangkap dalam ritual. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, suara derak keras terdengar dari ujung ruangan, mengagetkan mereka semua. Mereka menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada yang terlihat. Kegelapan itu semakin dalam, dan udara terasa semakin berat. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Joko dengan suara gemetar. Kita tidak bisa terus berada di sini. Agus menggigit bibirnya, matanya penuh rasa takut. Aku takut. Kita sudah terlalu jauh. Aku merasa kita sudah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita tangani. Aryo berdiri tegak, mencoba menenangkan teman-temannya. Kita harus tetap berpikir jernih. Ini adalah satu-satunya cara kita untuk keluar dari sini. Kita harus mengetahui apa yang terjadi. Kita harus menemukan jawaban untuk semua ini. Sinta mengangguk pelan, meskipun ketakutan di matanya tak bisa disembunyikan. Tapi, bagaimana kalau kita tidak bisa keluar? Bagaimana kalau kita sudah terperangkap di sini selamanya? Fatma menatapnya dengan serius. Kita harus tetap berusaha. Tidak ada pilihan lain. Mereka semua terdiam, masing-masing terperangkap dalam pikiran dan ketakutan mereka sendiri. Pabrik ini, dengan segala misteri dan kegelapan yang ada di dalamnya, seakan sudah menelan mereka hidup-hidup. Namun, meskipun ketakutan menyelimuti mereka tahu satu hal, mereka tidak bisa menyerah. Mereka harus melanjutkan. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Karena hanya dengan menemukan jawabannya, mereka bisa keluar dari tempat yang menakutkan ini. Waktu terasa membeku. Ruangan yang mereka masuki semakin gelap, semakin sesak. Mesin-mesin tua itu berdengung, suara logam yang berkeriut makin menambah ketegangan di udara. Langkah kaki mereka terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawah mereka mulai menahan setiap gerakan. Setiap detik yang berlalu seperti menambah rasa terperangkap yang semakin dalam. Roni berjalan paling depan, diikuti oleh Aryo, Sinta, Fatma, Agus, dan Joko. Semua terlihat semakin cemas. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya suara langkah kaki dan napas yang terengah-engah. Mereka hanya ingin keluar, tetapi tak tahu harus kemana. Mereka berhenti di sebuah lorong yang lebih sempit, dindingnya dipenuhi dengan lumut dan kerak debu. Udara terasa lembab, dan di ujung lorong itu, mereka melihat sesuatu yang aneh. Di sana ada sebuah pintu yang tidak mereka temui sebelumnya. Pintu itu tampak lebih baru, meskipun tetap berkarat dan tua. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah cahaya samar tampak keluar dari celah pintu itu. Sinta, Aryo berbisik, kamu punya alat perekam itu? Coba buka dan rekam suara apa yang ada di dalam. Sinta mengangguk dan mengeluarkan alat perekam dari tasnya. Aku akan coba. Suaranya tidak lebih dari bisikan, penuh keraguan. Dengan tangan gemetar, Sinta mulai merekam. Ketika dia menekan tombol untuk memulai perekaman, terdengar sebuah suara yang sangat lemah, seperti bisikan yang berasal dari dalam tanah. Apakah kalian mendengarnya? Tanya Fatma, wajahnya pucat. Suara itu semakin jelas. Terlihat seperti ada sesuatu yang berbicara dengan bahasa yang mereka tak kenal. Suara itu terdengar seperti mantra,
berulang-ulang, dalam nada yang begitu berat dan menggema. Mereka semua saling berpandangan, lalu secara bersamaan menatap pintu yang tampak seperti menunggu untuk dibuka. Suara itu semakin keras, semakin jelas, semakin menyeramkan. "Tidak, kita tidak boleh membuka pintu itu," Joko berkata, suaranya sudah hampir putus asa. Namun Aryo, yang sudah terlanjur penasaran, mendekatkan tangannya ke gagang pintu. "Aku rasa, ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini. Pintu ini, suara itu, ada hubungannya dengan semua ini." Tanpa menunggu jawaban, Aryo membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, udara yang keluar terasa berat dan dingin. Di balik pintu, mereka melihat sebuah tangga yang turun ke bawah, ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Mereka berdiri sejenak, menimbang-nimbang apakah mereka harus melangkah lebih jauh. Tetapi, rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada ketakutan yang menggelayuti. Sinta mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Kita tidak bisa mundur. Ini mungkin satu-satunya cara kita untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aryo melangkah maju pertama, diikuti oleh yang lainnya. Tangga itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dan setiap langkah mereka menghasilkan suara berderak yang menyayat telinga. Namun, semakin mereka turun, semakin mereka merasa semakin dekat dengan sesuatu yang sangat gelap. Ketika mereka sampai di bawah, mereka berdiri di sebuah ruangan yang sangat luas. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh, menggambarkan sosok manusia yang terbungkus dalam selubung hitam. Ada juga simbol-simbol yang tampaknya memiliki makna tertentu, tetapi mereka tidak bisa mengartikannya. Di tengah ruangan itu ada sebuah altar besar. Di atas altar, ada sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat. Lampu-lampu redup yang tergantung di langit-langit memantulkan bayangan aneh, membuat ruangan itu tampak seperti ruang yang sudah lama ditinggalkan oleh waktu, tetapi penuh dengan energi yang menakutkan. Sinta menelan ludahnya. Ini seperti tempat pemujaan." Aryo mengangguk pelan. "Aku merasa kita sudah sangat dekat dengan jawaban kita. Apa yang ada di peti itu?" Fatma mendekat dengan hati-hati, menatap peti kayu itu. "Apa yang akan terjadi jika kita membuka peti ini?" Suasana semakin hening, hanya terdengar suara derak langkah kaki mereka yang gemetar. Joko menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikutinya. "Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan begitu saja." Fatma menatap Aryo dengan cemas. "Kamu yakin ingin membuka peti itu?" Aryo ragu sejenak. Namun rasa ingin tahu yang sangat besar mendorongnya untuk melangkah maju. "Kita harus tahu, Fatma. Kita tidak bisa terus lari dari ini." Dengan hati-hati, Aryo mulai membuka peti itu. Ketika tutup peti itu terbuka, udara dingin langsung menyambar wajah mereka. Semua orang mundur sedikit, menahan napas. Di dalam peti itu, terdapat sebuah benda yang tertutup kain hitam tebal. "Ini dia," bisik Aryo, dengan suara penuh ketegangan. "Apa ini?" Sinta menarik nafas dalam-dalam, cemas. "Buka, Aryo. Kita harus tahu." Aryo meraba kain hitam itu dengan tangan gemetar, perlahan-lahan mengangkatnya. Begitu kain itu terangkat, mereka semua terperangah. Di dalam peti itu, ada sebuah benda yang tampak sangat tua, namun sangat kuat, sebuah boneka kayu berukuran besar, dengan mata yang kosong dan mulut yang seperti tersenyum dengan cara yang sangat mengerikan. "Boneka ini," kata Sinta, suara hampir tidak keluar. Ini seperti boneka yang digunakan dalam ritual." Agus menelan ludahnya, menatap boneka itu dengan ngeri. "Apakah boneka ini yang mengikat kita semua di sini?" Tiba-tiba, sebuah suara bisikan terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih menakutkan. "Kalian sudah terlalu jauh. Kalian sudah membuka jalan yang tidak bisa ditutup." Sosok bayangan gelap muncul di ujung ruangan, di belakang altar. Mereka semua terkejut, hampir tidak bisa bergerak. Bayangan itu bergerak mendekat, perlahan-lahan, seperti sesuatu yang bergerak dengan sangat hati-hati.
Sudah terlambat, suara itu terdengar lebih keras, lebih dalam, penuh ancaman. Bayar hutang darah, atau kalian akan menjadi bagian dari ritual yang tak pernah berakhir. Ketegangan di udara semakin berat. Mereka merasa semakin terperangkap, semakin tak bisa lari dari takdir yang sudah digariskan di tempat ini. Boneka itu, dengan mata kosong dan senyumnya yang jahat, seakan menjadi kunci dari segalanya. Bayangan hitam itu semakin mendekat. Sosoknya tidak jelas, tetapi jelas sekali bahwa itu bukan manusia. Mereka semua diam, terbelalak, tubuh mereka kaku. Rasanya seperti ada sesuatu yang sangat besar mengintai mereka, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Udara semakin berat, hampir tidak bisa mereka tarik napas. Setiap detik yang berlalu terasa seperti semakin dekat dengan kehancuran. Sial, bisik Joko, suaranya tercekat. Apa itu? Aryo menatap bayangan itu dengan wajah pucat, seakan dia tahu jawaban yang akan datang. Aku tidak tahu, tapi kita harus pergi dari sini. Cepat. Namun, saat dia berbalik, dia mendapati pintu yang tadi mereka lewati sudah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Mereka terperangkap. Ruangan ini, yang tadinya tampak seperti tempat yang bisa mereka jelajahi, kini berubah menjadi jebakan yang mematikan. Fatma mencoba mengatur napasnya yang mulai sesak. Kita tidak bisa tetap di sini. Kita harus keluar, sekarang juga. Roni menatap pintu yang tertutup, matanya yang sudah lelah penuh dengan kepanikan. Pintu itu nggak mungkin terbuka. Ada yang salah. Sinta menggenggam perekam suara yang tadi dia pegang dengan erat. Apa kita harus membuka boneka itu? Apa itu bisa memberi kita jawaban? Tanyanya, ragu. Aryo menatap boneka itu lagi. Matanya kosong, seperti hampa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jangan. Ini tidak ada hubungannya dengan boneka itu. Kita harus mencari cara lain. Bagaimana jika kita mencari ruang lain? Agus mengusulkan, dengan nada yang agak putus asa. Mungkin ada jalan keluar yang lain di dalam pabrik ini. Tapi suara derak keras yang datang dari dalam kegelapan menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Derak itu semakin kuat, semakin menakutkan, semakin mendekat. Tidak ada jalan lain. Sesuatu sedang mendekati mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Joko hampir berteriak. Kita sudah masuk dalam permainan mereka, dan sekarang kita terperangkap. Apa yang harus kita lakukan? Aryo menggelengkan kepala, berusaha untuk tetap tenang. Joko, kita harus berpikir. Kalau kita tidak keluar dari sini, kita akan jadi bagian dari apapun yang ada di sini. Lalu, suara bisikan yang familiar kembali terdengar, lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kalian sudah terikat. Bayangan itu kini lebih jelas terlihat. Itu bukan sekadar bayangan, tetapi sesuatu yang lebih menyeramkan, entitas yang tidak tampak sepenuhnya. Seperti sosok yang terbuat dari bayangan murni, namun dengan bentuk yang mengerikan, tangan panjang yang terulur dan wajah yang kabur, hampir seperti topeng setengah rusak. Ini bukan hanya cerita, kata Sinta, suara gemetar. Ini nyata. Ini lebih nyata dari yang kita kira. Mereka mundur, seakan seluruh tubuh mereka menolak untuk melangkah lebih jauh. Namun, mereka terperangkap. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak bisa lari. Semua pintu tertutup rapat, semua jalan keluar tampaknya tertutup. Mereka hanya bisa diam dan menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Bayangan itu semakin dekat, dan di belakangnya, tampak sosok-sosok lain yang mulai muncul dari kegelapan, satu demi satu. Sosok-sosok itu bergerak perlahan, seperti bayangan yang hidup, dengan tatapan kosong yang mengerikan. Ini sudah terlalu jauh, Fatma berbisik, hampir menangis. Kita tidak bisa melawan mereka. Tiba-tiba, suara berderak keras mengalihkan perhatian mereka. Mesin-mesin yang tadi mati tiba-tiba hidup kembali.
Suara mesin yang berputar membuat mereka hampir tidak bisa mendengar apa-apa lagi selain deru keras yang menggelegar di telinga mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Roni, mata melotot. Aryo menatap mesin itu dengan tatapan kosong. Pesugihan ini bukan hanya soal uang atau kekayaan. Ini lebih dari itu. Mereka menggunakan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Sinta mulai merasakan kepanikan yang tak tertahankan. Jadi, kita ini sudah terperangkap dalam ritual yang sudah berlangsung berabad-abad, kan? Itu sebabnya mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Bayangan itu kini sudah begitu dekat, hampir bisa menyentuh mereka. Suasana di ruangan itu semakin mencekam, semakin pekat, semakin menyesakkan. "Harus ada cara untuk keluar," kata Aryo, meski suaranya penuh dengan keraguan. "Kita harus menemukan celah, entah bagaimana caranya." Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, suara yang lebih keras dan menakutkan dari sebelumnya terdengar, membuat mereka hampir terjatuh. "Tidak ada jalan keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Bayar hutang darah kalian, atau tidak ada yang bisa selamat." Fatma terjatuh, seolah tubuhnya tidak mampu lagi menahan ketakutan yang mencekam. "Apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa kita harus jadi bagian dari ritual ini?" Aryo berusaha mengangkat tubuh Fatma yang terjatuh, matanya berkeliling ruangan. "Tidak ada pilihan lain selain melawan. Jika kita tidak keluar dari sini, kita akan menjadi bagian dari mereka." Mereka berlarian, mencoba menemukan jalan keluar di tengah kegelapan yang menyelimuti mereka. Namun semakin mereka berlari, semakin mereka merasa semakin terperangkap, semakin mereka menyadari bahwa mungkin ada hal yang lebih besar yang tidak mereka pahami. "Apa yang harus kita lakukan?" Joko terengah-engah. Kita tidak bisa lari." Sinta menatap sekeliling dengan penuh ketakutan. "Kita tidak bisa berlari dari ini. Kita harus mencari jawabannya. Apa yang sebenarnya mereka inginkan?" Namun, suara mesin yang berputar semakin keras, semakin menakutkan, seolah-olah menunggu sesuatu, menunggu mereka untuk menyerah pada takdir yang sudah digariskan. Kegelapan di sekitar mereka semakin pekat. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seperti ada beban yang menekan tubuh mereka, mencoba menarik mereka kembali ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Suara mesin yang berputar, dengungnya semakin jelas, seakan mengiringi setiap gerakan mereka. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari, seakan semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Aryo berjalan di depan, mencoba mencari jalan keluar. Tangannya menggenggam senter dengan gemetar, cahaya redup yang dihasilkannya seakan tidak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti mereka. Dia tahu, mereka tidak bisa berlama-lama di sini. Waktu mereka semakin habis. "Kenapa mesin itu hidup kembali?" tanya Roni dengan suara serak. Dia hampir tidak bisa menahan ketakutannya lagi. "Bukankah sudah lama pabrik ini ditutup? Kenapa semuanya tiba-tiba kembali bekerja?" Fatma menatap mesin yang berputar dengan cemas. Tidak ada penjelasan logis untuk semua ini. Semua ini bukan hanya soal mesin atau pabrik. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Aryo menoleh ke Fatma, matanya yang penuh kelelahan dan kepanikan. "Apa yang kau maksudkan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Fatma menggigit bibir bawahnya, berusaha menenangkan diri. "Aku merasa, kita bukan hanya sedang terperangkap di dalam pabrik ini. Kita sedang terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar. Pabrik ini bukan hanya tempat bekerja. Ini lebih dari itu. Ini tempat mereka melakukan ritual, sesuatu yang tak kasat mata." Sinta yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangguk pelan. "Aku merasa seperti kita sudah terlibat dalam sebuah cerita yang tidak bisa kita keluar dari sana. Seperti kita sudah terikat pada sesuatu yang jauh lebih jahat." Suara derak mesin terdengar semakin keras, semakin menekan udara di sekitar mereka. Joko yang berjalan di belakang mereka menoleh, wajahnya memucat. "Kita harus keluar, Aryo. Kita sudah terlalu jauh."
Semua ini terlalu berbahaya. Aryo tidak menjawab. Dia hanya melangkah lebih cepat, berusaha untuk mengusir perasaan takut yang mendera dirinya. Namun semakin dia berjalan, semakin terasa ada yang aneh di udara. Sesuatu yang tak tampak, tetapi bisa mereka rasakan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Ruangan itu berbeda dari ruangan sebelumnya. Tidak ada lagi mesin atau peralatan pabrik yang bisa mereka lihat. Ruangan itu kosong, hanya ada satu hal yang menarik perhatian mereka. Sebuah dinding besar yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran tua. Dinding itu berwarna hitam, dengan ukiran-ukiran yang tampaknya sangat kuno. Ukiran-ukiran itu menggambarkan sosok manusia dan makhluk-makhluk lain yang terlihat menyeramkan. Ada gambar orang-orang yang sedang disembelih, ada gambar tangan yang meraih dengan cakar tajam, dan ada juga simbol-simbol yang tidak mereka pahami. Ini apa? Tanya Roni, suaranya tercekat. Kenapa ada gambar-gambar seperti ini di sini? Agus yang berdiri di samping dinding itu mengelus-elus ukiran dengan ragu. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa, ini bukan hanya gambar. Ini pesan. Sesuatu yang disampaikan dari masa lalu. Aryo mengangkat tatapannya. Mungkin ini kunci untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sinta mendekat, menatap dinding itu dengan cermat. Apa yang mereka lakukan dengan gambar-gambar ini? Kenapa ada orang-orang yang tampak seperti korban? Pesugihan, kata Fatma pelan. Aku yakin, gambar-gambar ini menggambarkan ritual yang pernah dilakukan di sini. Mereka, pemilik pabrik ini, mungkin telah melakukan ritual yang mengorbankan nyawa untuk mendapatkan kekayaan. Dan kita sekarang terperangkap dalam salah satu ritual itu. Aryo mendekat, matanya tertuju pada simbol yang ada di tengah-tengah dinding. Simbol itu tampak berbeda. Terlihat seperti lingkaran dengan garis-garis yang saling berpotongan di dalamnya, dan di tengahnya ada gambar manusia yang terbelah dua. Ini seperti tanda yang digunakan dalam ritual-ritual kuno. Jika aku tidak salah, ini adalah simbol dari janji darah, pesugihan yang mengharuskan korban untuk memberikan nyawa. Roni merinding. Jadi kita ini bagian dari ritual itu? Kita hanya dijadikan tumbal? Tidak ada yang menjawab. Semua terdiam, hanya ada suara mesin yang terus berdengung di kejauhan. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara langkah kaki. Suara itu datang dengan cepat, semakin mendekat. Mereka semua terkejut dan berbalik, melihat sosok bayangan hitam yang muncul dari kegelapan. Bayangan itu bergerak tanpa suara, hanya melayang di atas lantai yang berdebu. Sosok itu semakin dekat, dan mereka bisa melihat wajahnya yang tak jelas, hanya bayangan yang mengerikan. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah mereka, seperti mencoba meraih mereka satu persatu. Lari, teriak Aryo, sambil menarik tangan Sinta dan Roni. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Mereka berlari, dengan bayangan itu terus mengejar di belakang mereka. Langkah-langkah mereka terasa semakin berat, semakin cepat. Setiap detik seakan menjadi lebih menakutkan. Namun, saat mereka berlari ke arah pintu yang mereka kira adalah jalan keluar, mereka mendapati pintu itu terkunci rapat. Tidak ada jalan keluar. Kenapa kita tidak bisa keluar? Sinta berteriak, hampir putus asa. Apa yang mereka inginkan dari kita? Bayangan itu semakin dekat, seolah tak ingin mereka pergi. Sosok itu berdiri di depan pintu, dengan tangan terulur, semakin mendekat. Suara bisikan yang sudah mereka dengar sebelumnya kini terdengar lebih jelas, lebih mengerikan. Kalian sudah terperangkap. Kalian sudah melanggar perjanjian. Sekarang, kalian akan membayar. Mereka tidak bisa berlari. Mereka tidak bisa melarikan diri. Waktu mereka hampir habis, dan sekarang mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pintu itu tetap tertutup rapat, tidak ada celah untuk keluar. Sementara bayangan itu semakin mendekat, seakan siap untuk membawa mereka kembali ke dalam kegelapan yang abadi. Mereka terdiam, berdiri di hadapan bayangan yang terus mengulur tangan, seolah ingin meraih mereka satu persatu.
Wajah mereka pucat, napas terasa sesak, tubuh mereka gemetar. Aryo berusaha menenangkan dirinya, mencari celah untuk berpikir. Namun, semakin ia berusaha fokus, semakin ia merasakan kekuatan yang tak kasat mata membebani tubuhnya. "Apakah kita benar-benar terperangkap?" tanya Joko, suara hampir tak terdengar karena ketakutan. "Sial," Roni menggeram, mencoba mencari pintu lain, atau jalan keluar. Namun, semakin ia menatap dinding di sekitar mereka, semakin terasa dinding itu menekan mereka dari segala sisi. Seolah dunia mereka mengecil, terperangkap di dalam ruang sempit ini, tanpa celah untuk kabur. "Jangan takut," kata Aryo, mencoba menyemangati dirinya dan teman-temannya. "Kita harus berpikir. Masih ada harapan. Selama kita belum menyerah, kita belum kalah." Fatma menggenggam tangan Aryo. "Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Kita tidak bisa melawan ini dengan hanya berlari atau mencari jalan keluar." Aryo menatap Fatma dengan tatapan yang sudah kehilangan arah. "Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan?" Di belakang mereka, bayangan itu bergerak lebih dekat. Mata mereka semakin terang, seolah menyatu dengan kegelapan, membaur menjadi satu. Sosok itu tidak bisa dilihat secara jelas, hanya ada bayangan gelap dengan bentuk yang terdistorsi, seperti topeng yang rusak. Tangan yang terulur semakin dekat. "Pesugihan," bisik Sinta dengan suara serak, seakan baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. "Apa yang kita lihat ini bagian dari ritual itu. Mereka bukan hanya menginginkan darah kita. Mereka ingin kita menjadi bagian dari mereka. Sebuah perjanjian yang sudah lama terjadi." Aryo merasakan tubuhnya kaku. Tiba-tiba saja dia merasa seperti ada sesuatu yang membekukan aliran darahnya. "Perjanjian? Apa maksudmu?" Fatma mendekat, matanya yang penuh ketakutan berbicara dengan gemetar. "Aku yakin, pabrik ini bukan sekadar tempat kerja. Ini adalah tempat di mana mereka melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap, melakukan ritual yang mengharuskan mereka memberi nyawa untuk kekayaan dan kekuasaan. Dan kita sekarang bagian dari itu." Sinta mengangguk. "Kita sudah masuk terlalu jauh. Kita sudah melanggar sesuatu yang sudah berlangsung berabad-abad. Mereka akan mengambil kita, satu persatu." Di belakang mereka, suara derak mesin kembali terdengar. Mesin itu berputar, seolah menunggu waktu yang tepat. Ada ketegangan di udara, dan setiap detik terasa seperti ujian terakhir. Tapi ini tidak adil. Joko berteriak, tangan gemetar. "Kenapa kita yang harus menjadi korban? Kita hanya datang untuk riset sejarah. Kita tidak tahu apa-apa tentang ritual itu." Fatma menatap Joko dengan tatapan penuh penyesalan. "Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Kita sudah melangkah ke dalamnya. Tak ada jalan keluar, kecuali kita membayar harga yang mereka minta." Aryo menggelengkan kepala, tidak mau menerima kenyataan itu. "Kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus mencari cara. Masih ada harapan." Namun, bayangan itu semakin dekat. Tangan yang terulur itu, seperti cakar yang siap mengoyak mereka, terasa semakin dekat. Semuanya tampak hampir tak terhindarkan. Mereka hanya bisa berdiri, merasa tubuh mereka terkunci oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ketakutan. Tiba-tiba, dalam keheningan yang mencekam, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kalian sudah melanggar perjanjian. Kalian telah memilih untuk datang. Sekarang, kalian akan membayar." Aryo menggertakkan gigi. "Tidak. Aku tidak akan menyerah. Ada satu hal yang belum kalian pikirkan." Fatma, yang hampir putus asa, menatap Aryo dengan tatapan bingung. "Apa lagi yang bisa kita lakukan, Aryo? Kita sudah terperangkap." "Ada satu cara yang mungkin bisa kita coba," kata Aryo, dengan suara yang berusaha tegar meski tubuhnya gemetar. "Kita bisa memecahkan perjanjian itu." "Bagaimana?" tanya Roni, suaranya penuh keputusasaan. "Perjanjian ini ada dua sisi," jawab Aryo,
sambil memandang simbol-simbol kuno di dinding yang sudah mereka temui. Jika mereka butuh korban, maka mungkin ada cara untuk membalikkan semua ini. Jika kita tahu cara memutuskan perjanjian ini, kita bisa bebas. Sinta yang mendengarkan kata-kata Aryo dengan penuh perhatian bertanya, tapi bagaimana kita tahu cara untuk memutuskan perjanjian itu? Aryo meraba-raba dinding, matanya tertuju pada simbol-simbol yang ada di sana. Mungkin ada petunjuk di sini. Di antara ukiran-ukiran ini. Mereka semua mengerahkan perhatian mereka, melihat dengan teliti setiap ukiran di dinding. Aryo menggerakkan tangannya di sepanjang permukaan dinding, mencari sesuatu yang berbeda. Seketika, tangannya berhenti pada sebuah ukiran yang berbeda dari yang lain. Itu adalah simbol yang sama dengan yang ada di tengah dinding tadi, tapi kali ini, ada garis yang lebih tebal di sekitar simbol tersebut. Ini dia, kata Aryo, matanya bersinar. Mungkin ini adalah cara kita untuk membalikan perjanjian itu. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, bayangan itu bergerak maju, tangan panjangnya sudah menyentuh dinding, dan sebuah suara menggelegar mengisi ruangan. Tidak ada yang bisa mengubah nasib kalian. Kalian sudah memilih. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba, langit-langit pabrik itu berguncang. Dinding mulai retak, dan suara mesin berputar semakin keras, semakin mengerikan. Sesuatu yang besar, yang mengerikan, sedang mendekat. Keringat dingin mengucur dari tubuh mereka. Waktu hampir habis. Mereka tahu, jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka akan menjadi bagian dari ritual ini selamanya. Mereka berdiri kaku, tubuh mereka terjepit di antara ketakutan yang tak bisa lagi dihindari. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara mesin yang berputar semakin menderu. Setiap detik terasa lebih lama dari yang mereka bayangkan, seolah mereka semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak dapat dielakkan. Aryo menatap simbol di dinding yang kini tampak bersinar samar, seolah memberi petunjuk. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, mendekati simbol itu dengan keyakinan yang hampir hilang. Tangan gemetar, ia menyentuh ukiran di tengah simbol yang membentuk lingkaran besar. Begitu ia menyentuhnya, sebuah suara menggelegar terdengar, seolah seluruh pabrik itu bergetar. "Apa yang kau lakukan?" teriak Roni dengan panik. Namun, Aryo hanya diam. Matanya terpaku pada simbol yang kini seolah hidup. Tanpa sadar, jari-jari tangannya menekan lebih dalam, dan tiba-tiba, dinding itu mulai terbuka sedikit, menampakkan sebuah ruang kosong yang gelap. "Ruang ini," Fatma berkata, suaranya berat. "Ini ruang yang tidak pernah kita lihat sebelumnya." Aryo melangkah masuk, diikuti oleh teman-temannya. Mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Pintu di belakang mereka tertutup rapat, dan bayangan itu kini berdiri di depan ruang gelap tersebut, menatap mereka dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. "Ini adalah kesalahan besar." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan mengerikan, seolah berasal dari kedalaman tanah. "Kalian telah memilih untuk membuka perjanjian ini. Tak ada jalan keluar." Fatma menoleh ke Aryo dengan wajah penuh kecemasan. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Apa yang kita cari di sini?" "Aku rasa ini satu-satunya jalan untuk mengakhiri semuanya," jawab Aryo, suaranya penuh keteguhan. "Ini bukan tentang melarikan diri lagi. Ini tentang menyelesaikan apa yang sudah dimulai sejak lama." Roni menatap Aryo, wajahnya penuh kebingungan. "Tapi bagaimana? Apa yang kita lakukan dengan ruang ini? Apa maksudnya?" "Lihat." Agus tiba-tiba berteriak, menunjuk ke sebuah peti besar di sudut ruangan yang gelap. Peti itu tampak usang, terbuat dari kayu hitam, dengan ukiran yang mirip dengan simbol yang mereka temui di dinding sebelumnya. Aryo berjalan mendekat, matanya tajam menatap peti itu. "Kita harus membuka peti ini. Ini mungkin kunci untuk mengakhiri ritual ini." Dengan hati-hati, Aryo mulai membuka peti itu. Sementara itu, suara derak mesin di luar semakin keras, dan gemuruh itu terasa semakin dekat.
Tangan Aryo gemetar saat menyingkap penutup peti yang penuh debu itu. Begitu terbuka, mereka menemukan sebuah buku tua yang terbungkus kain hitam. Buku itu tampak sangat kuno, dengan halaman-halaman yang sudah mulai rapuh. Aryo membuka buku itu dengan hati-hati, matanya bergerak cepat membaca setiap kata yang tertulis di sana. Tidak ada yang berkata sepatah kata pun. Semua terdiam, menyaksikan Aryo yang terfokus pada buku itu. Ada sesuatu di sini, Aryo berbisik. Ini tentang ritual yang dilakukan oleh pemilik pabrik ini. Mereka harus memberikan tumbal dalam bentuk darah untuk mendapatkan kekayaan. Dan, ada sebuah cara untuk memutuskan perjanjian ini. Sinta mendekat, melihat ke halaman yang dibaca Aryo. Bagaimana caranya? Aryo menatap mereka satu persatu, wajahnya penuh tekad. Kita harus mengorbankan darah kita. Bukan untuk memberi mereka tumbal, tapi untuk membatalkan perjanjian yang telah mengikat pabrik ini. Kita harus menyegel kembali janji darah itu dengan darah kita sendiri. Suasana semakin tegang. Mereka semua tahu betapa berbahayanya langkah ini, tapi tidak ada pilihan lain. Pintu di belakang mereka sudah tertutup rapat, dan bayangan itu semakin mendekat. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Siapapun yang tidak berani, bisa mundur, Aryo berkata, suaranya tegas namun penuh keraguan. Ini mungkin cara terakhir kita untuk bebas. Tidak ada yang mundur. Mereka tahu mereka tidak bisa berlari lagi. Mereka harus menyelesaikan ini, tidak peduli seberapa besar risikonya. Fatma memandang Aryo dan mengangguk. Kita lakukan ini bersama-sama. Dengan hati-hati, Aryo mengeluarkan pisau kecil dari tasnya. Semua orang berdiri, mempersiapkan diri. Tanpa berkata lebih banyak, Aryo membuat goresan kecil di telapak tangannya. Darah mulai mengalir, membasahi tangan dan menetes ke halaman buku yang terbuka. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Udara terasa semakin berat, dan mereka bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Bayangan yang sebelumnya menunggu di depan ruang itu kini mulai bergerak, mendekat dengan cepat. Sekarang, Aryo berteriak, matanya penuh determinasi. Kita harus semua melakukannya. Dengan gemetar, mereka mengikuti langkah Aryo. Mereka juga membuat goresan kecil di tangan mereka, meneteskan darah mereka ke halaman buku yang terbuka. Begitu darah mereka menyentuh halaman, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Semua suara mesin yang berputar itu berhenti. Kegelapan di sekitar mereka seolah mereda, dan udara terasa lebih ringan. Bayangan itu berhenti, matanya memucat, seolah merasakan kekuatan yang hilang. Kalian, bisik suara itu, kali ini dengan rasa panik yang nyata. Kalian mengakhiri semuanya. Ketika darah terakhir menetes di halaman buku, semuanya terdiam. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, dan mesin yang berdengung itu berhenti sama sekali. Pabrik yang dulu menyeramkan kini terasa sunyi. Kegelapan yang mengancam mereka tiba-tiba lenyap. Mereka masih berdiri di sana, lelah dan bingung. Namun, mereka tahu sesuatu telah berubah. Pabrik itu tidak lagi mengancam mereka. Ritual itu, yang telah lama mengikat jiwa-jiwa para buruhnya, kini telah selesai. Tidak ada lagi perjanjian darah yang menunggu untuk dipenuhi. Namun, meski mereka bebas, ada satu hal yang tak bisa mereka lupakan, di balik kebebasan mereka, ada harga yang harus dibayar. Mereka keluar dari pabrik itu dengan perasaan campur aduk, legakan sekaligus kehilangan. Beberapa hal memang harus dibiarkan berlalu, tetapi tak semua yang hilang bisa dilupakan begitu saja. Tamat.